الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Skandal, ketemu lagi kita di Skandal TV dengan moto menumbuhkan inspirasi, menumbuhkan motivasi. Pada kali ini kita akan memperingati acara Hari Raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah. Untuk mengawali acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adam Zamsi. Kepada Adam, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum illahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muqabbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada Allah. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan Asmaul Husna oleh teman-teman. Kepada teman-teman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya
Munawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'in ya Muzil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adul ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhi ya Mumit ya Hayyul ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Bayi' ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Setelah kita mendengarkan Asmaul Husna, marilah kita dengarkan bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ucapan puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah. Sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang sehingga kita bisa menikmati dan melaksanakan segala aktivitas hidup dan kehidupan kita.
Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan menyampaikan atau akan melihat kembali yang berkaitan dengan kegiatan ubudiyah kita pada tahun ini, yaitu tentang pelaksanaan ibadah kurban. Kalau kita lihat sejarah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, tatkala anak beliau itu yang namanya si Habil dan si Kabil, ketika sudah sampai usianya untuk melangsungkan pernikahan, maka terjadilah yang namanya pengorbanan. Yang dikorbankan itu adalah yang baik-baik. Artinya si Habil sebagai seorang petani, dia mengambil sebagai seorang pengembala kambing, dia mengambil kambing atau dombanya itu untuk dikorbankan yang paling baik. Sehingga singkat cerita kita lihat di dalam sejarah tersebut terjadi saling bunuh atau pembunuhan antara si Habil dan si Kabil. Sampailah nanti pada saatnya yang kita laksanakan syariatnya sampai sekarang ini adalah syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu ayat surat yang pendek di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka solatlah kamu, kata Allah, solatlah kalian, kata Allah, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Oleh karenanya, syariat ibadah kurban diwajibkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita lihat di dalam berbagai ayat, salah satunya di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102 dan 107. Disyariatkan ibadah kurban itu, diceritakan mulai dari sejarahnya sampai pelaksanaannya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mampu dan mau untuk mengorbankan anak kandungnya sendiri karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita pedomani, yang harus kita ambil beberapa hikmah dari apa yang sudah dilaksanakan oleh sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lampau, semuanya itu bermuara kepada 5 kekuatan penting bagi kita di dalam melaksanakan ibadah kurban itu. Yang pertama adalah, yang harus kita miliki itu adalah iman yang kuat. Kenapa Nabi Ibrahim mau untuk menyembelih, mengorbankan anaknya sendiri karena kecintaannya kepada Allah? Karena dipanggil oleh iman yang kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menentang rajanya sendiri, Raja Namrud, yang selalu menyembah patung. Tetapi karena kearifan dan kebijaksanaan serta iman yang kuat yang mulai tertanam di dalam Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau tidak segan-segan untuk menentang pemimpinnya yang zalim. Sehingga ini dilakukan karena panggilan iman. Kalau panggilan iman yang memanggil,
walaupun itu adalah suatu pekerjaan yang berat, yang jauh sekalipun, maka mereka mampu untuk melaksanakan. Karena di dalam suatu istilah dijelaskan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Oleh karena itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita ini, apakah kita tidak bisa untuk memperhatikan? Bagi orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat, dia akan bisa untuk membaca dirinya apa yang semestinya dia lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi iman ini perlu ditambah, dikuatkan. Ketika sudah masuk waktu sholat, ada azan berkumandang, kita laksanakan, kita penuhi perintah Allah itu. Siapa yang sanggup untuk memenuhi perintah Allah itu? Adalah orang-orang yang mempunyai iman yang kuat. Sama dengan ibadah kurban. Kenapa orang mau untuk mengorbankan sebahagian rezekinya di jalan Allah untuk membeli seekor kambing untuk disembelih, dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya? Karena iman, bukan karena yang lain. Nah, kalau ada orang yang berkorban karena yang lain, ini dasar yang pertama ini yang kena, yang salah. Apalagi zaman sekarang ini, iman ini harus diperkuat. Termasuk kondisi situasi kita saat sekarang ini yang masih dilanda dengan wabah penyakit corona tanya. Iman harus dikuatkan, imun juga harus ditambah. Jangan hanya imun yang ditambah tetapi iman tidak pernah. Keimanan ini yang mesti kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang mesti kita ambil dari yang terjadi di dalam sejarah ibadah kurban itu adalah kekuatan akhlak dan budi pekerti. Ini yang mesti kita perhatikan. Bagaimana Ibrahim penuh dengan keramah tamahan kepada anaknya. Bagaimana Ismail sebagai seorang anak, dia ramah juga terhadap orang tuanya. Bagaimana Ibrahim mengajak anaknya untuk selalu bermusyawarah. Lalu apa yang disampaikan oleh orang tuanya diterima dengan baik, dengan sabar, dengan lapang dada. Karena akhlak ini penting. Kalau kita tidak berakhlak, berarti kita kal an'am bal hum adal. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain. Kekuatan akhlak harus kita tingkatkan di masa yang akan datang. Bagaimana seorang anak penuh dengan sabar menerima ujian dari Allah, seorang bapak menerima ujian dari Allah. Kalau saat sekarang ini kita lihat bahwasanya kadang-kadang akhlak ini sudah mulai menurun. Apalagi di kalangan pelajar sekarang ini, sebahagian kita dengar. Bukan kita mencap semuanya, enggak. Sebahagian. Akhlak ini sudah mulai menurun. Anak asik dengan permainannya sendiri. Orang tua berbicara tidak diperhatikan. Bahkan ada orang tua sampai marah-marah kepada anaknya yang melawan. Kekuatan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia, sopan santun. Apalagi kalau kita di Minang harus tahu di Nanampe, jalan mendaki, jalan mendata, jalan menurun, jalan malereng. Nah, kita daripada orang tua, ada guru itu jalan mendaki,
bagaimana kita ini sopan santun, berbicara yang baik, menjawab pertanyaan orang tua, menjawab pertanyaan guru dengan kata-kata yang sopan. Kemudian di dalam kehidupan ini, kita lihat di dalam kehidupan bahwasanya binatang saja bisa diajar, apalagi manusia. Jadi yang mulia itu adalah akhlak. Dia akan berentetan semuanya. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang penting kita ambil di dalam ibadah kurban itu adalah kekuatan ilmu. Ilmu itu harus tuntut, ilmu itu harus cari. Ilmu itu sangat penting bagi kita. Ilmu untuk dunia, ilmu untuk akhirat. Kalau kita ingin selamat di dunia ini harus punya ilmu. Kalau ingin selamat di akhirat harus punya ilmu. Kedua-duanya harus sinkron. Tidak bisa hanya sebelah saja. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin berhasil di dunia ini harus dengan ilmu. Bagaimana Nabi Ibrahim dahulunya mencari ilmu? Inspirasinya timbul karena melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Akhirnya timbul rasa keingintahuan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau tidak putus asa mencari ilmu. Kalau kita ingin selamat di dunia ini harus punya ilmu, selamat di akhirat harus dengan ilmu pula. Beribadah itu harus dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, akhlaknya akan berbeda itu. Coba lihat di dalam kehidupan. Orang yang punya ilmu yang tinggi, rasa tawaduknya ada, rasa menghargai orang itu ada, tinggi sama sekali. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, sama juga dengan kita di dalam kehidupan. Berbicara dengan orang yang atau kita diskusi dengan orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu beda itu. Enak kita berbicara dengan orang yang punya ilmu. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang ilmunya memang lebih dari kita. Kemudian yang keempat, kekuatan penting yang bisa kita ambil dari apa yang sudah terjadi itu dalam pelaksanaan ibadah kurban itu adalah ukhuwah. Kita itu harus menjalin ukhuwah. Coba kita lihat. Pelaksanaan ibadah kurban itu dagingnya kan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bukan untuk kita sebagai peserta kurban semuanya, enggak. Tetapi kita dibolehkan untuk mengambil sebahagian. Dengan begitu, ukhuwah itu akan terjalin. Ukhuwah Islamnya. Kan di dalam ayat dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu ada bersaudara. Wa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Kalau ada saudara kita yang tidak bertegur sapa, tidak berbaikan selama ini, kita perbaiki. Jadi dengan memberikan sebagian daging kurban itu kepada yang berhak menerimanya, akan menimbulkan persaudaraan sesama kita. Bahkan pernah kita membagikan kepada orang yang berlainan agama, yang selama ini tidak tersentuh. Kebetulan bisa kita bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima, termasuk yang berlainan agama. Rasa syukur dan terima kasihnya itu luar biasa kepada kita. Coba kalau kita lihat di dalam sejarah. Pada masa Rasulullah, ibadah kurban itu bukan saja dibagikan kepada orang-orang yang Islam saja, tidak. Kepada non-muslim pun boleh diberikan. Coba kita bayangkan, di lingkungan kita itu, kita membagi ibadah daging kurban itu misalnya kan, dibagi daging kurban itu, kebetulan banyak pula orang-orang non-muslim di situ. Kehidupannya pas-pas saja. Apakah kita tega tidak memberi orang-orang yang non-muslim itu?
Orang-orang non-muslim pun boleh diberikan. Apalagi orang-orang Islam yang di lingkungan kita ini banyak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, termasuk ini pengurus masjid. Nggak salah rasanya kalau kita sampaikan. Kasihlah dia. Kan nggak banyak. Yang kan cuma mungkin 1 kilo atau itu pun sudah lengkap semuanya itu. Coba kita rasakan. Ini menjalin ukhuwah Islamiyah. Kalau sekarang ini ukhuwah Islamiyah itu kadang-kadang sudah mulai juga menurun. Sudah mulai menurun. Coba lihat antara bapak dengan anak. Bapak dengan anak, bapak sibuk dengan HP-nya, anak sibuk dengan handphonenya. Di kamar masing-masing, pulang kerja, pulang sekolah, asik dengan urusan masing-masing. Apalagi dengan saudara-saudara yang jauh. Familinya bapak misalnya, familinya ibu. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini cuek saja, tidak mau tahu. Kalau suatu istilahnya bagi bapak itu hang berahang, heng bereheng, ang makatuang den makatuden. Urusan masing-masing. Sibuklah anak dengan handphonenya, dengan gamenya. Bapak juga begitu, seorang ibu juga begitu. Nah, ini yang perlu kita hindari. Bagaimana kita itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini kita bertamu ke rumahnya, dia asik dengan handphonenya, kita asik juga dengan handphone kita, sehingga rasa persaudaraan itu saling tolong menolong itu sudah mulai kurang. Ini yang perlu kita bangkitkan kembali, bagaimana kita untuk menjalin kembali, mempererat hubungan ukhuwah Islamnya di antara sesama kita. Termasuk anak-anak kami yang sekarang ini kan belajar daring kan? Belajar daring. Anak asik dengan handphonenya, ibu asik dengan handphonenya, kawan asik dengan handphonenya. Sehingga habislah dunia seperti ini. Kita tidak kenal dengan orang lagi. Tidak tahu dengan keadaan saudara kita yang memang membutuhkan kita. Nah, inilah kita diajarkan kekuatan-kekuatan yang mesti kita contoh di dalam pelaksanaan ibadah kurban itu. Ukhuwah Islam. Kemudian yang kelima, kekuatan yang mesti kita miliki, kekuatan yang penting itu adalah dari segi ekonomi. Bagi saudara-saudara kita yang mampu dan punya kelebihan untuk berkurban, disyariatkan kurban. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang artinya, siapa yang mampu untuk berkorban, dia tidak melaksanakan kurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Nah, kita dipacu untuk bagaimana bisa melakukan sesuatu yang terbaik kalau kita mampu untuk melaksanakannya. Makanya kita dimotivasi untuk bagaimana meraih dunia ini, ekonomi, sehingga kita bisa untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kurban itu memerlukan ekonomi. Tidak mungkin orang mau berkorban tanpa ada duit, tanpa ada uang. Makanya kita dianjurkan untuk memperbaiki kehidupan kita. Termasuk anak-anak kami. Kita dianjurkan sekarang ini untuk belajar. Tujuan-tujuan akhirnya apa? Kita meraih kehidupan di dunia ini sukses, kehidupan di akhirat juga sukses. Oleh karena itu, inilah beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. 5 kekuatan penting di dalam pelaksanaan ibadah kurban itu. Pertama, kita ambil kesimpulan adalah kekuatan iman. Iman mesti kita tingkatkan. Kenapa orang mampu dan bisa untuk melaksanakan kurban, haji dan lain sebagainya? Karena dipanggil oleh rasa iman yang ada di dalam dadanya. Kemudian yang kedua adalah kekuatan akhlak. Kita perbaiki akhlak budi pekerti saat sekarang ini. Kewajiban kita sebagai seorang pendidik adalah mengajak anak-anak didik kita ini bagaimana mereka itu berperilaku yang baik. Yang ketiga,
kekuatan daripada ilmu pengetahuan. Walaupun saat sekarang ini kita belajar daring, mari sama-sama tingkatkan ilmu itu. Jangan hanya asik dengan handphonenya saja. Nah, dengan ilmunya yang diberikan oleh gurunya, nah, seberapa yang diambil kan? Apakah kita tidak merasa rugi kalau itu kita manfaatkan hanya untuk bermain-main saja? Yang ketiga, kekuatan ukhuwah. Ukhuwah Islamnya, persaudaraan sesama muslim itu harus kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan ekonomi. Kita harus memperbaiki ekonomi, kekuatan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon koreksi kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah pada acara peringatan Hari Raya Idul Adha. Sampai jumpa di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.